Nah, Anda baca saja misalnya begini, strategi meningkatkan skor PISA dan minat baca bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan. Perkenalkan, kami Alpha Theta Indonesia. Kami lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis neuroscience atau manpower. Kami memiliki visi dan misi Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Kami telah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Nah, tunjukkan PowerPoint ini semua. Oke, ini bahwa kita adalah pernah pelatihan. Ini tinggal baca aja, misalnya dosen, PNS, marketing. Nah, udah baca aja ya. Nggak usah diimprovisasi. Nanti barang Anda kejebak sendiri. Kemudian, negeri malas baca. Baca saja ya. Nah, ini ada rapat-rapat, ini hurufnya nanti aslinya tidak ya. PowerPoint-nya tidak begini. Ini karena bidangnya terlalu kecil di HP. Indonesia negara paling malas baca buku di dunia. Kita berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei oleh UNESCO. Nah, ini kita kasih tahu gambarnya, ya datanya. Kita nomor 60, Thailand nomor 59. Ini perlu kita sampaikan karena nanti di bawah ada pembahasan tentang ini. Nah, kita adalah negara peringkat terendah di dunia dalam hal membaca. Siapa yang tertinggi? Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, baca aja ini, ya. Nah, ini penting. Indonesia peringkat kedua, negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Setelah nomor satu India, ya, kemudian ada Rusia dan Tiongkok. Tapi, Indonesia adalah negara paling malas baca di dunia. Nah, ini kan ambivalensi ya. Sangat bertentangan ini. Miris. Nah, bukan saja minat bacanya rendah, tapi minat dan niat untuk belajar pun tidak ada. Ini nggak usah dijelaskan, ya. Nggak akan ditanya. Kalau ditanya, katakan ini pengalaman kami ketika kami mengajar. Mengapa malas membaca? Nah, Anda bacakan aja ini, ya mulai dari pengaruh gawai, ya kemudian ke bawah, tidak ada wajib baca, tidak tahu baca cepat, ya, tidak ada motivator. Motivator ini artinya pemerintah tidak memberikan motivasi, guru tidak memberikan motivasi, gitu. Nah, ini kita bacakan aja, ya. Yang sebelah kiri ini adalah seorang anak umur 9 tahun di Singapura bisa menulis 9 buku di usia yang 9 tahun dan telah membaca 320 buku. Sedangkan anak-anak kita bagaimana? Nah, ini yang kita lakukan. Ya, miris ya. Oke. Nah, Indonesia adalah pengguna internet nomor 6 di dunia setelah Jepang. Tapi apa yang diakses adalah film porno dan hoax. Nah, ini buktinya. Ini satu slide ya. Indonesia ranking 1 pengunduh bokep di Asia. Nah, skor terbaru PISA, baca aja ya. Indonesia merosot bidang membaca, sains, dan matematika. Perlu Anda ketahui, singkatan dari PISA adalah Program for International Student Assessment. Ini adalah suatu penilaian mutu pendidikan di tingkat dunia. Indonesia di bawah Malaysia dan Singapura. Cina tidak terkalahkan, ya. Kalau OECD itu apa? Anda cari di internet. Ya, nggak akan ditanya oleh mereka itu. Tapi kalau Anda mau ingin tahu, cari di internet apa itu OECD. Nah, skor siswa Indonesia dalam penilaian global PISA melorot. Kualitas guru dan disparitas mutu penyebab utama. Ini Kemendikbud menyalahkan guru. Sebaliknya guru itu produk siapa? Nah, kalau kita bicara di depan dinas pendidikan, ini cocok ini, ya, karena mereka lah selama ini yang menjadi pembina atas guru kan. Nah, apa dampak malas baca? Ya, dampaknya banyak sekali, ya. Seperti tingginya kemiskinan, kebodohan, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, kemudian terorisme, tingkat kriminalitas, dan lain-lain. Dan kita menjadi negara yang tidak kreatif, karena kita mengimpor gula, terigu, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan garam pun, dan air pun kita mengimpor dari luar. Miris ya, kita negara maritim. Nah, ini adalah produktivitas tenaga kerja Indonesia di bawah rata-rata ASEAN, termasuk kreativitasnya. Tapi persoalan kita bukan soal PISA saja, ya. Tapi apa? Bagaimana kita menghadapi era industri 4.0 atau 5.0? Nah, Anda perlu tahu itu, apa yang terjadi di era industri 4.0 atau 5.0 itu ya. Pertama adalah tenaga kerja manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Yang kedua, 8 juta pekerjaan akan hilang. 9 juta pekerjaan baru akan muncul. Nah, ini Anda baca baik-baik dan dalamnya kemudian coba bayangkan. Ya. Nah, di sini slide berikutnya adalah bukti bahwa
banyak perusahaan-perusahaan ambruk ya setelah COVID-19, ditambah dengan kita masuk ke era industri 4.0 tadi. Seperti Ramayana, Gulung Tikar, Hero, ya, Carrefour, dan banyak lagi. Ya, termasuk perusahaan-perusahaan pariwisata, hotel-hotel, semuanya pada tutup. Nah, di sini ada gambar robot ya, untuk menggambarkan ada 8 juta pekerjaan yang akan hilang karena internet dan robot tadi. Di antaranya pekerjaan apa? Marketing konvensional, ya buruh, guru. Nah, ini kalau di depan pendidikan kita tekankan ini, guru gitu ya. Dosen akan hilang ya. Sekarang saja kan sudah banyak ya universitas yang menyelenggarakan online. Nah, ini 9 juta pekerjaan baru di era industri 4.0 dan 5.0 ini. Ya. Anda baca aja pekerjaan apa itu. Sini nggak usah saya jelaskan ya. Anda boleh improvisasi nanti dari sini. Tapi ini nggak usah diimprovisasi pun, Anda baca aja cukup ya. Karena ini cukup lama kalau dibicarakan. Nah, mari kita belajar dari Thailand. Nah, kita sebutkan, kita tunjukkan lagi ya, tabel ini, bahwa Indonesia nomor 60, Thailand nomor 59. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah, menurut penelitian UNESCO, Filipina 52,6%, Thailand 65,1%. Nah, Thailand tuh sekarang jauh di atas kita. Mereka 65,1% minat bacanya ya, minat baca. Kita 0,001%. Nah, di Thailand, setiap siswa diwajibkan baca 5 buku sebelum mereka tamat. Artinya mereka bisa membaca 5 buku dalam setahun. Malaysia 6 judul buku. Jepang 15 judul buku. Jerman, Perancis 22 judul buku. Sementara Indonesia 1 buku pun tidak. Nah, ini kalau Anda bacakan data ini saja, para pejabat termasuk dinas pendidikan itu akan mengangguk-angguk. Anda nggak usah khawatir bahwa, wah yang saya hadapi ini profesor, doktor. Nggak usah. Saya pun kalau di hadapan saya pejabat tertinggi, kalau perlu Nadiem Makarim, saya jelaskan ini. Dia pasti akan mengangguk-angguk. Karena percayalah, Nadiem Makarim pun tidak mengerti masalah ini. Ya. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang, skor PISA kita nggak pernah naik-naik. Minat baca kita terus tetap aja rendah. Buktinya, artinya mereka tidak tahu masalah ini. Mungkin saja dia tahu data. Ya. Tapi karena mereka adalah birokrat, mereka nggak ngerti bagaimana menyusun dan membuktikan bahwa negara kita ini minat baca rendah karena memang kita tidak serius menangani bidang ini. Nah, kenapa kita sebut REPMEN berbasis literasi? Maksudnya revolusi mental berbasis literasi ya. Ini ada gambar ya, 3 nilai revolusi mental aparatur sipil negara. Ini adalah revolusi mentalnya Pak Jokowi. Integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, pertanyaan kita, apakah revolusi mental ini berhasil? Apakah revolusi mental sudah dirasakan rakyat? Apakah ada pendidikan revolusi mental? Jawabannya tidak ada. Karena memang revolusi mental ini bukan untuk masyarakat, tapi untuk ASN kan di sini disebutkan. Jadi memang revolusi mental itu bukan gagal, memang nggak pernah ada. Nah, kalau integritas, etos kerja, dan gotong royong saja yang dilakukan untuk merubah mentalitas bangsa kita, nggak mungkin bisa. Ya. Karena itu kita lebih serius ya. Revolusi mental itu menurut kita ada 4 pilar. Ya. Yang pertama itu adalah revolusi akhlak berbasis agama. Jadi agama apapun di situ yang penting adalah akhlaknya. Kemudian yang ketiga ada revolusi budi pekerti berbasis budaya. Dan yang keempat adalah revolusi mindset berbasis neuroscience atau mind power. Nah, ini nggak usah Anda jelaskan banyak, ya. Tapi kalau Anda mau pelajari tentang ini, silakan buka di Alphateta tentang revolusi mental, baik di YouTube saya maupun di website saya. Ya, ini akan dijelaskan. Nah, kita bukan agamawan, sehingga revolusi akhlak ini bukan bagian kita. Kita juga bukan Manggala, karena itu revolusi moral ini bukan bahasan kita. Juga karena kita bukan budayawan, kita juga tidak membahas revolusi budi pekerti. Nah, kita membahas revolusi mindset. Ya. Oke, kita ada pelatihannya judulnya revolusi mindset. Nah, ini ada gambar jam ya. Gambar jam ini, cara bacanya begini. Siapa kita? 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5, 10, 20, 30 tahun lagi. Tergantung dari apa yang kita pelajari. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita sekarang. Kalau hari ini kita membiarkan bangsa kita malas membaca, atau kita sendiri malas membaca, maka ya
kita bisa mengetahui nasib kita 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan 30 tahun lagi. Dikatakan oleh Zig Ziglar, Anda dapat mengubah siapa Anda dengan mengubah apa yang masuk dalam pikiran Anda. Artinya, kalau kita mau berubah, maka kita harus merubah atau berubah dari sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, atau pemerintah daerah, bupati misalnya, mau berubah? Masyarakat mau merubah masyarakatnya? Apakah masyarakat mau berubah? Kalau kita tidak berubah, ya kita akan kalah. Kita akan tidak bisa menentukan masa depan kita nanti. Dikatakan oleh Alexander Paulus bahwa 80% dari keberhasilan kita ditentukan oleh mindset. Kaya miskin adalah karena mindset. Gagal sukses adalah karena mindset. Sakit sehat adalah karena mindset. Baik dan jahat karena mindset. Jadi bukan karena agama, bukan karena budaya, bukan karena ideologi, tapi karena mindset. Dikatakan oleh Charles Darwin, mereka yang mampu bertahan dan memenangkan masa depan bukan mereka yang kuat atau pintar, tapi mereka yang mau berubah. Ini juga dikatakan oleh Pak Jokowi ya dalam pidatonya. Artinya mau nggak ya pemerintah daerah berubah? Atau mau nggak pemerintah daerah merubah masyarakatnya? Kalau mau harus dari sekarang, tidak bisa nanti. Nah, kalau kita bicara revolusi mental, sebetulnya cara revolusi mental yang paling cepat, mudah, dan murah adalah baca buku. Karena itulah pemerintah mewajibkan baca buku bagi rakyatnya. Ini kan sudah dilakukan Thailand dan berhasil. Ini dari Menteri Pendidikan mengatakan kita sudah tidak bisa lagi lah mengubah bangsa kita, apalagi mentalitas di tingkat pelajar SMP, SMA dan perguruan tinggi. Ya sudahlah, itu udah nggak bisa lagi dirubah. Kata Nadiem Makarim begitu. Kita hanya mulai dari STK dan SD. Ini salah besar. Nah, karena itu kita jangan terpenjara pikiran atau blok mental. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan bangsa kita di masa depan melalui literasi. Yang pertama adalah kebijakan wajib baca di tingkat daerah dan nasional. Apakah itu dari Menteri Pendidikan, dari Presiden, dari Bupati, dari Gubernur, dari Wali Kota, atau dari Dinas Pendidikan. Kita tidak tahu. Tapi sebaiknya kita jangan nunggu Menteri Pendidikan mengatakan wajib baca atau Presiden mengatakan itu. Karena daerah punya kebijakan yang baik, yang bisa dilakukan. Tidak menunggu instruksi dari pemerintah. Nah, jadi kami jelaskan ya, apa itu dimaksud dengan wajibkan baca buku. Mengapa minat baca bangsa kita rendah? Ya. Sebelumnya kami ingin memberitahu bahwa rumus minat baca STKB sama dengan STMB, SRKB sama dengan SRMB. Ini singkatan ya. Semakin tinggi kecepatan membaca, maka semakin tinggi minat baca. Semakin rendah kecepatan membaca, maka semakin rendah minat baca. Artinya, kita bisa meningkatkan minat baca kalau kita mengajarkan baca cepat kepada siswa, mahasiswa, atau masyarakat kita. Bukan menambah buku, bukan menambah perpustakaan. Terbukti kan bahwa kebijakan menambah buku dan perpustakaan toh tidak membuat bangsa kita menjadi bangsa yang paling cerdas atau paling banyak membaca buku, malah semakin malas baca buku. Nah, mari kita lihat Thailand ya. Ketika Thailand dikatakan negara nomor 59 paling malas baca di dunia, maka mereka mewajibkan baca cepat bagi siswa mereka. Dimanapun mereka menunggu, bis, kereta api, pesawat terbang, mereka baca. Karena mereka diwajibkan untuk itu. Bukan seperti di Indonesia, 15 menit masuk, baca, dan cara membaca juga tidak diajarkan. Percuma. Di Indonesia, tempat yang paling sepi di Indonesia adalah kuburan dan perpustakaan. Ya, karena masyarakatnya tidak tahu cara membaca. Minat bacanya rendah. Langkah kedua, sosialisasikan baca cepat. Baca cepat ini salah satunya adalah mind mapping. Ya, mind mapping ini adalah salah satu dari 12 langkah bagaimana kita membaca cepat. Nah, di Thailand dan di Singapura ini pelajaran wajib. Kita lihat sekarang Thailand menjadi negara, tadi kan kita lihat bahwa Thailand memiliki prestasi dalam minat dan kecepatan membaca. Singapura hebat di dalam hal skor PISA tadi. Indonesia di bawah terus. Nah, ini soal Adamko ya. Ini hanya sebuah cerita. Mind mapping ini adalah satu pengetahuan yang mengubah mindset Adamko dari siswa paling nakal dan bodoh
menjadi pelajar cerdas dan akhirnya menjadi orang terkaya di dunia. Ini adalah pelajaran tentang mind mapping yang kami berikan di beberapa pelajar ya, sekolah di beberapa sekolah di Indonesia. Nah, memang luar biasa. Kami pernah mengajar di Riau, ya ini testimoninya. Waktu itu kami datang ke Riau, ke Bengkalis, memberikan pelatihan bulan Juni kalau nggak salah ya. Kemudian 2 bulan lagi saya memberikan pelatihan ke Bengkalis. Dan waktu itu saya kaget karena ada satu sekolah yang membawa 50 siswanya. Kenapa dia membawa siswanya 50? Karena katanya 2 bulan yang lalu ada siswanya yang belajar mind mapping, kemudian malah menjadi juara. Sehingga mereka akhirnya membawa siswa-siswa mereka untuk belajar mind mapping di Bengkalis Riau itu. Nah, di Indonesia sudah diajarkan belum mind mapping? Belum. Yang ada peta konsep. Nah, ini peta konsep nih salah ini ya. Ini bukan mind mapping ini, tapi peta konsep. Peta konsep itu menggunakan otak kiri, sementara mind mapping otak kanan. Jadi kurikulum kita belum menggunakan itu. Nah, makanya kita tertinggal dalam hal skor PISA maupun minat dan kecepatan membaca. Nah, kalau di luar negeri, karena bahasa mereka Inggris misalnya seperti India, Singapura, ya, Malaysia, maka mereka dengan mudah bagaimana mempelajari baca cepat melalui buku-buku atau kursus-kursus. Nah, ini ada buku-buku ya yang diterbitkan di Malaysia, Singapura, ya, kemudian di Amerika, Eropa. Nah, apa pentingnya super speed reading ya? Super speed reading itu apa? Super speed reading adalah satu pelatihan ya yang dirumuskan oleh Alpha Theta. Dalam hal ini saya sendiri ya, Bambang Prakuso, sehingga kita memiliki satu metode 12 langkah bagaimana kita bisa membaca dengan cepat. Ya, bukan hanya membaca, tapi juga kita bisa memahami, mengingat, dan mempresentasikannya. Jadi yang dimaksud membaca cepat itu adalah kemampuan membaca minimal 500 kpm. KPM itu kata per menit. Ya, ini nggak akan ditanya orang. Anda sudah mengatakan ini aja mereka sudah, wow hebat Anda, gitu ya. Padahal mereka juga nggak tahu. Ya kan? Anda juga padahal nggak tahu. Tapi Anda akan dikatakan wow. Jadi nggak usah Anda ketakutan bahwa nanti kalau ditanya KPM gimana, hitungannya gimana. Nggak bakal. Ya. Kalaupun Anda ditanya, katakan Anda perwakilan, bukan seorang trainer. Jadi Anda tidak wajib menjelaskan ini. Itu aja. Ngapain kita takut? Ya, apalagi sampai ingin menjadi trainer dulu, baru Anda bisa jadi perwakilan. Satu pemikiran yang keliru. Saya sampaikan kepada Anda ya, ini di luar ini. 80% ya, event organizer yang mengorganisir pelatihan saya di daerah, 80% ya, semuanya nggak pernah mengikuti pelatihan saya. Mereka hanya mengundang saya untuk melatih dan percaya. Apa yang terjadi? Di Medan itu saya 40 kali menyelenggarakan pelatihan. Dan itu yang mengundang saya tidak pernah mengikuti pelatihan saya. Hanya percaya aja. Saya percaya Pak Bambang. Oke Pak Bambang, silakan datang ke Inalum. Inalum itu perusahaan besar. 40 kali saya melatih di sana. Begitu juga di Kediri, Lampung, Riau beberapa kali. Ya, Kalimantan juga. Apakah mereka pernah ikut pelatihan saya? Enggak. Jadi kalau Anda mengatakan saya harus belajar baca cepat dulu Pak, nggak perlu. Yang penting bagi Anda sebagai seorang bukan trainer, Anda harus menguasai semua website Alpha Theta. Di situ lengkap. Hanya persoalan kemauan aja ini, mau atau tidak. Ya, banyak orang yang tidak mau membaca, ya, merasa tidak tahu. Ya tidak tahu, ya jelas tidak tahu karena dia tidak mau baca, ya, tidak mau belajar. Nah, 500 kpm itu setara loh dengan pemimpin dunia seperti John F. Kennedy, Nyonya Indira Gandhi, atau Jimmy Carter. Tapi 500 kpm ini dianggap sangat rendah sekarang. Howard Berg dari Amerika mampu membaca 25.000 kpm. Nah, ini dimanfaatkan oleh negara untuk menjadi trainer, coach, pelatih baca cepat. Nah, di sini ada video yang Anda bisa klik. Kalau Anda bawa laptop, ya, Anda bisa mengklik video ini akan keluar. Bagaimana membaca cepat itu secepat kilat. Ya. Di sini saya nggak sampaikan. Nanti kalau Anda sudah mengirimkan surat, baru Anda akan dapat materi ini. Tapi untuk mengklik jadi video, itu nanti dalam bentuk PowerPoint. Nah, Cina terdepan teknologi kecerdasan buatan. Ya. Kursus membaca cepat di Cina mengembangkan teknologi baca cepat sampai 100.000 kpm. Bayangin, Amerika kalah ya. Ini gambar kalau diklik akan keluar bagaimana negara Cina itu, anak-anak Cina itu membuka bukunya secara cepat. Ya. Seperti mengebas-ngebaskan aja. Nah, Anda bisa lihat nih di website Alpha Theta XYZ atau di YouTube. Cari yang kompetisi baca cepat di Cina. Ya.
Nah, bandingkan dengan cara kita membaca buku. Ini kalau diklik kita lihat bagaimana anak-anak kita baca buku lambat ya, salah lagi ya. Itu sebabnya kenapa kita menjadi terendah di dunia. Jadi anak-anak SD kita itu rata-rata 200 kpm. Orang dewasa ya, katakanlah sarjana S1, S2, S3 itu 250 sampai 300 kpm. Jadi rendah ya. Nah, kalau kita bisa baca 800 kpm, itu setara kita bisa baca satu hari 5 buku. Ini bisa kita garansi ya. Seorang yang ikut pelatihan kita baca buku 5 itu bisa sehari. Lebih cepat dari pembaca tercepat di dunia, itu target kita. Dengan SSR, siswa bisa menyelesaikan satu pelajaran, SSR itu super speed reading ya, menyelesaikan satu pelajaran satu semester per tahun dengan waktu hanya 1-3 hari, termasuk mengingat dan mempresentasikannya. Nah, ini ada satu kutipan dari Prof. Ornstein, semua masalah atau kesulitan dalam memanfaatkan otak kita bukan disebabkan karena kita bodoh ya atau tidak mampu menggunakan otak, tapi karena kita belum mendapatkan cukup informasi tentang cara kerja memperlakukan otak. Nah, di sini sebetulnya kita ingin mengatakan bahwa kita menganggap seorang pesulap itu kan sakti ya. Dari mana dia bisa mengeluarkan uang tiba-tiba dari jidatnya misalnya, dari hidungnya, dari tangannya, ya kan? Kita nggak tahu, menganggap dia sakti. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, ya ternyata gampang. Sebetulnya ilmu pengetahuan seperti itu. Kalau kita sudah tahu, sebetulnya gampang, dipelajari sebentar gitu ya. Nah, masalahnya kita tidak tahu ilmu baca cepat itu bagaimana, dan tidak ada di Indonesia. Nah, bedanya apa pelatihan kita dengan yang lain? Pertama, kita akan memberikan layanan yang tidak diberikan oleh lembaga lain atau trainer lain. Kita targetkan orang yang telah mengikuti pelatihan kita, satu buku bisa membaca minimal satu buku per minggu dengan kecepatan 2 jam per buku, termasuk mengingat, memahami, dan mempresentasikannya. Waktu 15-30 menit setiap hari dia membaca. Ya. Nah, kita akan melakukan pengukuran awal sebelum seorang itu mengikuti pelatihan. Kemudian kita hitung pada saat dia selesai pelatihan. Ya. Nah, kita akan bandingkan berapa persen kenaikannya. Kalau dia sudah berhasil, maka selanjutnya ilmu ini diterapkan di sekolah. Dalam hal ini guru dan kepala sekolah atau dinas pendidikan sebagai monitoringnya, termasuk kita akan membantu. Nah, kemudian kita akan monitoring setiap 1 bulan sekali selama 3 bulan. Dan kita buat laporan ini, dan kita buat laporannya, dan kalau perlu kita laporkan ke Kementerian Pendidikan dan Presiden. Nah, bagaimana baca cepat diselenggarakan oleh Alpha-Theta, ini Anda bisa klik nanti filmnya, ya, membaca super cepat ini. Bagaimana kita membaca dengan sekelebat, ya. Bagaimana kita menggunakan teknik skimming, bagaimana kita teknik membaca fotografi reading, ya, baca 1 detik 2 halaman. Kemudian di bawah ini, kalau diklik yang hitam ini akan ada testimoni dari 2 orang dokter, ya, dari Lombok dan dari Jakarta. Ya, ini untuk membuktikan testimoni kita bahwa pelatihan kita memang memiliki manfaat dan membuat orang jadi membaca lebih cepat. Nah, tadi kalau langkah 1 adalah kita membuat kewajiban wajib baca buku oleh pemerintah. Yang kedua adalah mengajarkan baca cepat. Terserah pemerintah siapa yang mau ditunjuk sebagai coach-nya atau pengajarnya. Alpha-Theta siap kalau memang diminta kan. Dan bisa kita mulai dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat. Ya, bayar tentunya ya, ada tarifnya. Kemudian langkah 3 adalah kompetisikan. Nah, kita ini karena merasa minat bacanya rendah, nggak berani kita berkompetisi. Jangankan tingkat dunia, di nasional pun tidak pernah ada. Tapi coba kalau kita sudah belajar baca cepat dan wajib baca buku, kita bisa mengkompetisikan ini di tingkat mulai dari kabupaten atau kota madya ya, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Berani kita kalau sudah belajar ini. Nah, tidak lanjutnya apa yang kita harapkan dari pemerintah adalah kalau dari tugas Alpha-Theta dan Germen Bali, Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi, kita ya porsinya hanya mengajarkan baca cepat. Pemerintah menghendaki, kita akan mengajar. Kalau pemerintah tidak menghendaki, mau cari yang lain silakan. Tapi kami minta dukungan ya dari pemerintah untuk kita bisa memberikan pelatihan ke masyarakat, ke sekolah-sekolah dan lain-lain. Kami nggak minta referensi kata BLC ya. Kita minta apa? Minta dukungan aja bahwa kami mendukung kegiatan literasi. Kita nggak bilang mendukung atau mewajibkan baca cepat, mengikuti pelatihan baca cepat, enggak ya.
Nah, ini adalah bukti bahwa kita sudah memberikan pelatihan ke Bank Indonesia. Ini yang atas ini ya. Bank Indonesia cabang Lok Semawe. Kemudian yang di tengah ini kita memberikan pelatihan di KSM, Satu Bimbingan Belajar di Jakarta. Kemudian di Bali ya. Dan yang di bawah ini di Lombok Timur. Kemudian ini adalah planning kita. Semua kabupaten kita akan ciptakan trainer ya. Trainer-trainer ini memang ada tahapannya. Dia bisa melalui jalur konvensional, bisa melalui jalur network. Kalau punya uang, ya jalurnya konvensional aja biar cepat. Ya, tapi kami tidak jamin keberhasilannya. Karena apa? Karena kalau dia nggak punya jaringan, dia tidak akan bisa juga melatih. Siapa yang mau diajar sama dia? Dia nggak punya jaringan. Nah, tapi yang kami anjurkan ini sebetulnya jaringan. Jaringan dia mengajak 10 orang, kemudian mengajak lagi 10 di bawah 10, sampai 1000, barulah dia bisa menjadi seorang trainer. Kenapa? Karena dia sudah punya siswa yang akan dilatih. Siapa yang melatih? Ya dia sendiri. Jadi sebetulnya sistem jaringan ini adalah sistem atau cara kita untuk supaya seorang trainer dia bisa hidup ketika dia magang. Sebetulnya di sini ya, ini di luar ini ya, di luar konteks ini. Alpha Theta nggak ada ruginya. Anda nggak punya jaringan. Yang rugi Anda sendiri karena Anda nggak punya siswa. Alpha Theta tidak hidup dari jaringan ya. Ketika orang membayar, kami tidak hidup dari biaya itu. Kami hidup dari ya kami melatih. Itu biaya kami. Tapi Anda hidup dari jaringan itu. Ini banyak yang salah ini ya, persepsi kadang-kadang. Pak, saya nggak mau rekrut jaringan. Ya sudah, Anda nggak pernah akan bisa ngajar karena Anda nggak punya siswa. Siapa yang mau Anda ajar? Oke, nah ini menghitung skor kenaikan kecepatan membaca setelah pelatihan. Nah ini kalau Anda klik, ini akan bisa dilihat ada sekitar 40 guru yang mengikuti pelatihan baca cepat. Kita ukur sebelum dia ikut pelatihan dan setelah ikut pelatihan, kelihatan bahwa ada yang naik 50%, ada yang 100, ada yang 200, 300, bahkan ada yang 500. Bahkan ada yang lebih dari 500 sampai 600%. Ini menunjukkan bahwa kecepatan bacanya bisa diukur dan lebih cepat. Dan di sini juga diperlihatkan bagaimana orang yang di bawah ya, testimoni tentang pelatihan BSCA ini ada beberapa guru yang mengatakan bahwa mereka tidak ada niat membaca, tidak minat membaca, benci buku, bahkan tidak mau ikut pelatihan. Tapi setelah ikut pelatihan, mereka kaget karena mampu membaca 300 halaman, hampir 300 halaman, dalam waktu hanya 45 menit. Nah, ini tugas kita, ya. Bagaimana membuat pelatihan kita berkualitas dan orang kita garansi untuk bisa membaca lebih cepat dari sebelumnya. Nah, tugas pemerintah apa? Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah adalah mendukung secara tertulis bahwa mereka mendukung kegiatan literasi atau pelatihan baca cepat ini di wilayah itu. Nah, dengan surat itulah kita bisa memberikan petunjuk bahwa ini ada dukungan. Tapi tidak paksaan atau tidak berupa kata BLC agar sekolah itu mengikuti pelatihan. Enggak. Benar kan bahwa pemerintah daerah dan dinas pendidikan mendukung kita? Ya harus. Dan tertulis supaya kita bisa merasa dapat dukungan dari pemerintah. Kalau nggak ada, ya berarti pemerintah itu tidak mendukung kita kan. Kalau dia tidak mendukung, berarti berarti daerah ini tidak mau berubah. Dan dia ingin masyarakatnya begitu saja bodoh. Ya. Ini mau nggak mau yang kita gambarkan seperti itu. Nah, ini bisa terwujud jika ada dukungan dari pemerintah, dukungan kebijakan wajib baca. Jadi percuma kita mengajarkan baca cepat kalau tidak ada dukungan dari pemerintah untuk wajib baca cepat, wajib membaca. Sebaliknya juga ada wajib membaca tapi tidak diajarkan baca cepat, percuma juga. Ya karena itu ini satu pasang. Dan tambah satu lagi, fasilitasi kompetisi baca cepat. Nah, biar kami yang menyelenggarakan misalnya lomba mind mapping, lomba baca cepat, ya. Lomba literasi dan pemerintah hanya mendukung, misalnya memberikan piala, biarlah kita cari hadiahnya dari mana, gitu ya. Oke, nah ini terakhir, tanpa menggiatkan minat baca, ya bagi diri sendiri atau bangsa ini, jangan bermimpi kita bisa mengubah nasib kita dan bangsa ini. Ya, ini dari saya sendiri, Bambang Alpha Theta. Terima kasih. Ya, teman-teman ya, ini adalah presentasi yang bisa Anda pelajari berulang-ulang, Anda dengarkan, Anda coba menyampaikannya ya. Nanti slide ini seperti saya katakan ada tahapannya untuk mendapatkannya. Ya, tidak sembarangan dan tidak mudah. Pertama, Anda harus mengirimkan dulu surat. Kami berikan Anda PDF dari PowerPoint ini. Ketika Anda mendapatkan panggilan, ya, surat misalnya untuk presentasi, baru kami berikan slide-nya dan bagaimana cara memakai slide itu. Paham ya, teman-teman sekalian? Jangan sampai ya,
Ada perwakilan yang cuma daftar, kemudian dia tidur-tidur aja, tidak melakukan apapun, kita kasih semuanya, udahlah dia nggak pakai, malah tersebar kemana-mana. Oke, terima kasih.